Halo, selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir untuk menemani akhir pekan Anda hari ini Sabtu 3 Desember 2022 bersama saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Teguh Fajri. Saudara, patuhi terus protokol kesehatan dan juga dukung terus program vaksinasi agar pandemi segera berakhir. Dan berikut kita ikuti dua berita utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Kita awali informasi pertama, Saudara. Komisi 1 DPR RI mendatangi rumah dinas calon Panglima TNI Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Kedatangan tersebut untuk melakukan tahapan verifikasi faktual calon Panglima TNI. Rapat paripurna DPR RI tentang pengesahan persetujuan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI akan dilakukan pada Selasa 6 Desember 2022. Sementara itu, pelantikan Panglima TNI akan dijadwalkan lebih lanjut oleh Presiden Joko Widodo. Saudara, Komisi 1 DPR RI menyetujui Laksamana TNI Yudo Margono menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. Persetujuan diambil usai rangkaian uji kepatutan dan kelayakan serta verifikasi faktual yang dipimpin Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Dan saudara, berikut pernyataan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid dan Laksamana TNI Yudo Margono. Sementara itu, Saudara, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono merupakan sosok yang berkompeten untuk menjadi Panglima TNI. Saudara, Presiden Joko Widodo telah memilih Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan pensiun pada bulan Desember 2022. Dan saudara, sejumlah berikut fakta menarik calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Beralih ke sorotan lain, Saudara, TNI Angkatan Udara memiliki cara khusus untuk menerjunkan bantuan gempa Cianjur dari helikopter ke titik yang sulit dijangkau. Mereka memodifikasi kotak khusus yang bisa menghambat laju penurunan kotak bantuan saat dilemparkan dari helikopter. Saudara, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pasca gempa bumi yang melanda beberapa waktu lalu. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter Frederico Sinatria. Iko, selamat pagi. Bagaimana rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini? Baik, terima kasih Teguh Fajri. Selamat pagi saudara. Memang betul sekali hari ke-13 setelah gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur dengan kekuatan 5,6 magnitudo. Tentunya pada hari ini, akhir pekan ini, Sabtu dan juga Minggu, akan diberlakukan arus lalu lintas dengan rekayasa sistem one way, saudara. Juru kamera saya Bayu Anggara akan memperlihatkan begitu. Titik ini adalah titik lampu gentur yang merupakan ikon dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Titik ini adalah merupakan titik pertemuan jika dari kiri layar Anda ini merupakan dari arah Sukabumi, saudara, dan juga tentunya dari arah ataupun belakang lampu gentur ini merupakan arah dari Puncak, Cipanas, dan juga Bogor. Sedangkan di arah layar kanan Anda ini merupakan arus lalu lintas dari arah Bandung, saudara. Titik ini merupakan titik pertemuan antara Sukabumi, Puncak, Bogor, Cipanas, dan juga Bandung. Dan menurut informasi yang kami dapat dari Kapolres Cianjur, AKBP Doni Hermawan, juga ini bahwa sistem one way ini akan diberlakukan situasional, saudara. Pada pukul 7.30 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dari arah Bogor ke arah Cianjur ini akan diberlakukan sistem one way. Sedangkan dari arah Cianjur yang akan menuju Bogor ini akan ada jalur alternatif, yaitu mengarah ke Jonggol dan juga Sukabumi. Sedangkan pada pukul 12.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, dari arah Cianjur menuju Bogor ini akan dilakukan one way. Sedangkan Bogor Cianjur ini akan dilakukan penutupan jalan, namun ada lingkar timur yang sudah dipersiapkan oleh Polres Cianjur yang bekerjasama dengan Polres Bogor.
Hal ini pun dikarenakan ada ataupun jalur wisata di area Bogor, dan jangan sampai begitu area ataupun arus lalu lintas di area Bogor ini terganggu. Oleh karena itu Polres Cianjur menyiapkan lingkar timur, saudara. Berikut petikan pernyataan yang disampaikan oleh Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan. Khusus untuk Sabtu Minggu ini memang kita prediksi seperti yang minggu lalu kita antisipasi agar tidak terulang kembali kepadatan kemacetan, jika kita atur lalu lintas dengan rekayasa lalu lintas, yaitu yang pertama adalah sistem one way. Kami sudah koordinasi dengan Polres Bogor untuk pagi 7.30 sampai dengan pukul 10 kita juga nanti akan berlakukan one way, yaitu dari arah Bogor menuju Cianjur. Jadi kita prioritas yang menuju ke Cianjur dulu. Yang arah sebaliknya kita alihkan sementara waktu untuk menggunakan jalur-jalur alternatif, baik melalui jalur Jonggol maupun jalur Sukabumi. Kemudian 12.30 sampai 15.00 kita berlakukan prioritas arah ke Bogor atau Jakarta. Jadi nanti kita tutup jalur yang arah ke Cianjur, kita prioritaskan ke arah Jakarta, Bogor dan Jakarta. Ya, pagi ya dari Bogor arah ke Cianjur. Nanti kita tutup di Bundaran Gentur. Jadi yang dari arah Cianjur menuju arah Bogor, Puncak dan seterusnya kita tutup di Bundaran Gentur. Ya, Bundaran Gentur. Begitu juga sebaliknya, nanti kalau arah kembalinya kita prioritaskan nanti yang dari arah Cianjur menuju Bogor. Sehingga nanti kita akan buka akses itu dan kita koordinasi dengan Polres Bogor untuk memprioritaskan jalur one way menuju saudara, bahwa rekayasa arus lalu lintas ini dilakukan dikarenakan prediksi dan juga melihat dari akhir pekan lalu yang begitu padat, saudara. Oleh karena itu jajaran Polres Cianjur menerapkan sistem rekayasa arus lalu lintas. Jika dari arah Sukabumi nanti akan diarahkan ke Warung Kondang, lalu jika dari arah Bogor akan diarahkan ke Limbangan Sari, dan juga jika dari arah Bandung akan diarahkan ke Simpang BLK. Tentunya Kapolres Cianjur ini menyarankan kepada seluruh masyarakat yang akan memberikan bantuan untuk didistribusikan ke titik ataupun posko-posko utama seperti Balai Rancage, kantor BPBD Cianjur, dan juga Unilever. Demikian informasi dari Kabupaten Cianjur. Kini kita kembali ke studio Tengku Fajri. Baik, Frederico Sinatria, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan pastikan jaga kesehatan. Kembali bersekolah, itulah keinginan anak-anak pengungsi korban gempa di Cianjur. Salah satunya adalah Nur Azizah yang pernah menyampaikan keinginannya ke Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Pemerintah membangun sekolah darurat SDN Pasir Sarongge, Desa Ciputri. Sementara itu, saudara, pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menyiapkan lahan seluas 16,5 hektar di 3 kecamatan untuk tempat relokasi bagi warga yang terdampak gempa. Namun warga enggan untuk direlokasi ke tempat yang telah disediakan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Farhan Rahman dari Cianjur, Jawa Barat. Farhan, selamat pagi. Apa saat ini yang menjadi alasan warga untuk enggan direlokasi? Iya, selamat pagi Fajri dan juga saudara. Pasca gempa yang terjadi sejak 21 November 2022 lalu di Cianjur, Jawa Barat, pemerintah sudah mulai menyiapkan tempat relokasi bagi para warga korban bencana gempa bumi ini seluas 16,5 hektar di 3 kecamatan. Di mana di 3 kecamatan atau di 3 titik relokasi ini yang telah disiapkan oleh pemerintah, diantaranya yaitu yang pertama ada di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, seluas 2,5 hektar. Kemudian yang kedua ada di Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, seluas 10 hektar. Kemudian yang terakhir ada di Kecamatan Mande seluas 4 hektar. Di mana dari 3 tempat atau 3 titik relokasi ini yang telah disetujui pemerintah, yaitu ada di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku yang berluas 2,5 hektar. Di mana 2 lokasi atau 2 titik relokasi lainnya masih dalam kajian oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Terkait dengan hal tersebut, sejumlah warga
korban mengaku enggan direlokasi di 3 titik relokasi tersebut dan salah satu dari warga ini mengaku di 3 titik relokasi ini terlalu jauh dari mata pencaharian mereka. Dan berikut kita simak sejumlah alasan dari para korban terkait dengan 3 titik relokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah. Berikut ini. Kayaknya nggak setuju. Soal alasannya takut kemalingan atau apa, jauh soalnya kalau dari rumah bisa ambil barang-barang yang di rumah kan mesti bisa diambil. Kalau di sini kan bisa terjaga biar aman. Kalau dari saya sih kurang setuju, dan kemarin juga habis musyawarah sama warga kampung di sini banyak yang gak setuju Pak, soalnya mata pencaharian kita kebanyakan di daerah sini. Jadi kalau kita dipindah tempatkan ke sana nanti harus cari kerja lagi di tempat sana. Kita kurang setuju karena mata pencaharian kita kan di wilayah ini gitu. Jadi susah untuk cari kerja lagi gimana. Udah gitu kan rumah kita susah yang dikunci. Kebanyakan kan barang-barang masih pada di rumah. Takutnya ya ada orang gimana gitu iseng-iseng. Soalnya kalau misalkan pindah tempat tinggal apalagi jauh dari rumah, apalagi itu nanti nggak mau anak-anak kayak gimana gitu. Fajri dan juga saudara, proses perataan tanah juga sudah mulai dilakukan oleh Kementerian PUPR di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku. Namun selain melakukan relokasi, tim gabungan juga terus melakukan verifikasi rumah-rumah warga yang terdampak akibat bencana gempa bumi ini. Untuk sementara demikian, kita kembalikan ke Anda, Fajri. Baik Farhan, terima kasih atas informasi Anda dari Cianjur, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan pastikan jaga kesehatan. Saudara, tim SAR melakukan pencarian pilot helikopter Polri yang jatuh di perairan Manggar, Bangka Belitung dengan melakukan penyelaman. Dan saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Selamat pagi saudara, Klik Indonesia Pagi masih menghadiri Anda di akhir pekan ini. Saudara, Hari Disabilitas Internasional diperingati setiap tahunnya pada tanggal 3 Desember atau tepatnya pada hari ini. Peringatan tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada penyandang disabilitas di seluruh dunia. 3 Desember diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Peringatan internasional ini disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1992. Di Indonesia sendiri, hak bagi kaum difabel telah diatur dalam pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam pasal tersebut, setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Lalu apa saja hak dan asas bagi kaum disabilitas di Indonesia tersebut? Berikut infografis selengkapnya. Saudara, jumlah penyandang disabilitas terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 27.000 orang. Sementara jumlah penyandang disabilitas dengan penyakit daksa atau gangguan gerak merupakan jumlah terbanyak dengan jumlah sekitar 65.000 orang. Dan berikut informasi selengkapnya. Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2022 jatuh pada 3 Desember 2022. Peringatan tahunan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada para penyandang disabilitas di seluruh dunia. Lalu, apakah problematika para penyandang disabilitas di Indonesia sudah optimal? Kita akan menanyakan langsung bersama Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Dante Rigmalia. Selamat pagi Bu Dante, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat juga. Ya baik, Bu Dante, sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional, Bu Dante. Ya, terima kasih. Selamat Hari Disabilitas Internasional juga untuk semua penyandang disabilitas. Ya baik, Bu Dante, kita langsung membahas bagaimana sih sebetulnya peran pemerintah dalam penanganan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas ini, Bu Dante. Ya, penyandang disabilitas sebagaimana yang dijelaskan tadi ya, kondisi di Indonesia jumlahnya itu sangat banyak ya. Jadi kalau ini
10% dari populasi itu penyandang disabilitas. Namun pada kenyataannya penyandang disabilitas ini menghadapi diskriminasi dan juga hambatan setiap harinya untuk dapat berpartisipasi berdasarkan kesetaraan dengan orang lainnya. Tentu kami juga harus menyadari secara penuh dan utuh ya, kita semua harus menyadari bahwa penyandang disabilitas itu memiliki hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya ya, atas dasar kesetaraan. Hanya partisipasi penuh penyandang disabilitas itu yang belum optimal. Kami para komisioner, teman-teman di lapangan juga bergerak, namun barangkali kontribusinya belum terlihat dan juga mungkin dampaknya belum dirasakan karena kami tidak terlihat. Nah, partisipasi penuh penyandang disabilitas ini sebetulnya akan menguntungkan seluruh masyarakat ya, tidak hanya penyandang disabilitas saja. Namun kita juga harus mengapresiasi negara bahwa negara sudah hadir memberikan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan juga paradigma berpikir negara sudah berubah ya, dari belas kasihan menuju kepada pemenuhan hak asasi manusia. Dan dengan meratifikasi undang-undang meratifikasi konvensi hak disabilitas tahun 2011. Kemudian 5 tahun berikutnya juga melahirkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 dan sudah menurunkan 7 peraturan pemerintah dan juga 2 peraturan presiden. Kemudian dalam Undang-Undang 8 tahun 2016 penyandang disabilitas itu dinyatakan siapapun juga yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensori dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh sebagai warga negara lainnya. Dan ini menyatakan bahwasannya negara hadir ya, dan sejak Februari 2022 KND itu sudah membentuk sebuah layanan kontak center Dita 143 ya, disabilitas tanah air, untuk menjaring aspirasi, pengaduan dan informasi yang disampaikan kepada penyandang disabilitas. Dan kita dapat melihat bagaimana sampai tanggal 31 Oktober 2022 itu sudah masuk sekitar 2000 chat ya, dengan kategori tidak terverifikasi banyaknya. Kemudian ada juga tentang aduan, tentang kasus dan lain sebagainya ya. Dan ini menandakan bahwa memang kita masih harus memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Ya, baik. Bu Dante, tadi yang disampaikan Bu Dante ada peraturan-peraturan bagi penyandang disabilitas dari pemerintah mengenai hak dan asasi bagi penyandang disabilitas. Lalu menurut Bu Dante, apa yang belum ataupun yang menjadi hak dan keadilan bagi penyandang disabilitas yang dirasa belum cukup pada saat ini, Bu Dante? Iya, sebenarnya di tingkat nasional kita sudah melihat ya adanya perubahan besar, membuat langkah-langkah besar dari pemerintah menuju Indonesia inklusif ya. Salah satunya dengan dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas atau KND. Namun tentu masih banyak yang harus dilakukan. Selama 1 tahun KND dibentuk, kami telah melihat beberapa tantangan dan permasalahan yang ini menjadi celah agar ada kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan, sehingga KND melakukan 2 pendekatan bersifat top down dan juga bottom up. Top down memastikan kebijakan regulasi itu berpihak kepada penyandang disabilitas, dan bottom up kita memastikan setiap individu disabilitas itu memperoleh hak-haknya. Nah, KND memprioritaskan isu prioritas untuk mempercepat pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas. Di antaranya adalah pendataan, pendidikan, pekerjaan, sosial dan juga kesehatan. Ini yang menjadi isu kami dan ini yang belum terpenuhi dengan baik. Ya, untuk penegakan hukumnya saat ini bagaimana, Bu Dante? Ya, di sini kita masih melihat ya adanya penegakan hukum yang masih kurang karena ketidakpahaman para pihak penegak hukum dan juga ketakutan dan stigma orang tua atau anak disabilitas untuk melaporkan, dan juga layanan yang belum sesuai atau belum memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Itu pun menandakan bahwa kita masih punya PR besar dalam penegakan hukum ya. Bagaimana disabilitas netra ketika dia menjadi korban, bagaimana disabilitas tuli ketika dia harus berhadapan hukum, harus ada cara-cara dan upaya-upaya yang sesuai untuk ragam disabilitas tersebut agar benar-benar bisa diberikan hak-hak dalam kesetaraan hukumnya. Baik, Bu Dante, lalu bagaimana ini dengan pelayanan publik saat ini? Apakah sudah pro terhadap penyandang disabilitas atau masih belum memenuhi
kriteria untuk penyandang disabilitas, Bu Dante? Ya, secara umum kan masih sangat kurang ya layanan publik untuk penyandang disabilitas. Nah, seringkali penyandang disabilitas itu tidak tahu ya, tidak mengetahui ada informasi yang diberikan untuk mereka, yang ditujukan untuk mereka ya. Seperti kalau misalnya kita lihat saja ya, mohon izin layanan publik misalnya ketika informasi komunikasi televisi itu sesuatu hal yang sangat banyak dilihat oleh orang gitu kan, termasuk disabilitas. Tetapi untuk disabilitas belum menyediakan akomodasi yang layak untuk yang tuli, itu ada bahasa isyarat, kemudian ada caption di bawahnya untuk yang netra, ada penjelasan gambar ketika disajikan gambar, dan untuk ragam yang lain. Nah, sehingga informasi publik ini penting, namun penyandang disabilitas seringkali tidak mendapatkan akses gitu untuk mendapatkan informasi publik itu gitu. Dan kami sudah mengupayakan beberapa advokasi kepada Kementerian Kominfo ya, dan juga ke BI dan OJK untuk sebuah layanan publik di layanan keuangan yang inklusif, layanan publik yang inklusif, itu yang harus kita perbaiki terus ya. Ya, tentunya masih banyak PR tentunya ya untuk apa saja yang diperlukan layanan-layanan bagi para penyandang disabilitas. Bu Dante, terakhir dari saya ucapan apa yang ingin disampaikan Bu Dante kepada seluruh penyandang disabilitas di tanah air pada peringatan hari ini? Iya, untuk teman-teman penyandang disabilitas di tanah air, mari kita sama bergandengan tangan, kemudian menyatukan visi dan misi kita untuk mewujudkan Indonesia inklusif disabilitas dengan terus-menerus mengajak semua pihak untuk mengarusutamakan isu disabilitas di tanah air, sehingga penyandang disabilitas dapat berkarya dan juga dapat memberikan kontribusi untuk negara. Baik, Ibu Dante Rikmalia selaku Ketua Komisi Nasional Disabilitas, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Klik Indonesia Pagi mengenai peringatan Hari Disabilitas Internasional 2022. Terima kasih Bu Dante, salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Presiden Joko Widodo menyatakan program hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah berhasil memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Salah satunya hilirisasi nikel yang membuat nilai ekspor Indonesia meningkat 18 kali lipat menjadi 320 triliun rupiah. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia berada di titik terang di tengah kesuraman ekonomi global. Hal itu merujuk dari pernyataan IMF atau Dana Moneter Internasional yang menilai perekonomian Indonesia masih tumbuh positif di tengah ketidakstabilan perekonomian dunia. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Selamat pagi Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara, mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN periode 2014 hingga 2016, Ferry Murshidan Baldan tutup usia pada Jumat siang. Saudara, Presiden Joko Widodo menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional Ferry Murshidan Baldan. Presiden menyatakan dunia berpolitikan Indonesia kehilangan tokoh yang baik. Sementara itu, sejumlah tokoh mengenang mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Murshidan Baldan sebagai sosok yang baik dan humoris. Dan berikut beberapa tokoh yang kami jumpai saat takziah di rumah duka dalam menggenang almarhum. Sudah dalam rangka memberikan pemahaman dan mencegah penyebaran hoaks atau berita bohong, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo melaksanakan kegiatan sosialisasi anti hoaks terkait rancangan Undang-Undang KUHP di Banda Aceh.
Universitas 17 Agustus 1945 bersama Aliansi Mahasiswa Apoteker mengajak semua pihak yang terlibat dalam Panitia Nasional Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (PN UKAI) maksud kami menarik diri dari aktivitas lembaga tersebut. Sebelumnya PT UN Jakarta telah mengabulkan gugatan terkait penyelenggara uji kompetensi tenaga kesehatan yang dapat dilakukan secara mandiri oleh perguruan tinggi. Dan saudara, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya, perakiraan cuaca ini akan berlaku di sejumlah kota besar di tanah air. Kita di Klik Indonesia pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Teguh Fajri mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.